Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urmila Ristina Zega dari kelas 1 D4 Teknik Telekomunikasi B dengan NRP 2256060. Di sini saya akan memaparkan teori elektromagnetik wireless charging dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini ada lebih dari 4 miliar pengguna ponsel di dunia, dan angka ini diprediksi akan terus bertambah. Kita semua menjadi sangat bergantung pada alat luar biasa ini. Namun, ada satu perasaan yang sangat familiar bagi kita semua, yaitu rasa panik saat baterai mulai habis. Perangkat ini biasanya hanya bertahan 1 hari penuh, dan sisa malamnya harus dihabiskan dengan terikat pada dinding kabel. Saat ini, bagaimana jika kita bisa mengisi daya dengan mudah tanpa harus mencari colokan atau membawa pengisi daya kemana-mana? Sejarah dan konsep dasar warisan Tesla dan Faraday. Solusinya adalah pengisian daya nirkabel. Teknologi ini mulai muncul di kafe, restoran cepat saji, hingga furniture di IKEA. Meskipun ada standar yang saling bersaing, pengisian daya nirkabel pada dasarnya adalah pengiriman daya dari sumber ke perangkat elektronik tanpa koneksi kabel fisik. Metode yang paling populer saat ini adalah pengisian induktif dengan standar GI yang memimpin jalan. Namun teknologi ini sebenarnya bukan barang baru, dan charging induktif adalah yang bentuk paling populer untuk pengisian daya wireless untuk perangkat mobil. Prinsip dasarnya ditemukan oleh Michael Faraday pada pertengahan 1800-an melalui induksi elektromagnetik. Kemudian pada akhir 1800-an, Nikola Tesla mendemonstrasikan fenomena coupling induktif resonansi dengan menyalakan lampu pijar secara nirkabel. Dan akhirnya penemuan yang berasal dari Faraday ini membuka penemuan-penemuan baru yang sangat penting untuk kehidupan modern. Setelah beberapa dekade kemudian, Nikola Tesla membawa ide ini lebih jauh. Tesla adalah seorang visioner yang bermimpi untuk mengaliri seluruh dunia dengan energi nirkabel. Melalui eksperimennya dengan coupling induktif resonansi, ia berhasil menyalakan lampu pijar tanpa kabel tunggal. Sayangnya, pada masa itu implementasi teknologi ini sangat sulit karena keterbatasan komponen sirkuit yang masih besar dan tidak efisien. Lantas, bagaimana cara kerjanya secara teknis? Mari kita bedah cara kerjanya. Sebuah pengisi daya induktif terdiri dari arus AC dan dinding sirkuit osilator dan kumparan transmisi. Kumparan ini terbuat dari tembaga yang digulung rapat. Saat arus bolak-balik melewatinya, ia akan menghasilkan fluks magnetik. Di sisi posen Anda terdapat kumparan penerima yang serupa. Medan magnet yang berubah-ubah ditangkap oleh kumparan penerima dan menginduksi arus listrik. Arus AC tersebut kemudian melewati penyearah daya dan penstabil untuk diubah menjadi daya DC yang dapat digunakan untuk mengisi baterai. Agar efisien, baik pemancar maupun penerima harus memiliki frekuensi resonansi listrik yang sama. Jika mereka tidak selaras, energi yang tertransfer akan sangat minim, dan itulah sebabnya posisi ponsel harus sangat pas di atas bantalan. Tantangan dan masa depan furniture pintar. Salah satu tantangan terbesar adalah jarak. Saat ini, ponsel harus menempel pada bantalan pengisi daya agar bekerja maksimal.
Namun, para insinyur sedang mengembangkan perangkat seperti pengisi daya PI yang bisa mengisi daya hingga 4 perangkat dalam jarak sepertiga meter. Bayangkan saja bagaimana jika furniture kantor di masa depan, di mana meja Anda secara otomatis mengisi daya laptop, ponsel, dan mouse nirkabel hanya dengan meletakkannya di atas meja. Bahkan, industri otomotif pun melirik ini. Bayangkan saja bila mobil listrik Anda diparkir di atas bantalan transmisi dan langsung mengisi daya tanpa perlu bantuan operator atau kabel yang berat. Lantas, apakah ini pilihan yang baik? Mari kita lihat datanya. Pengisian daya kabel tradisional memiliki efisiensi rata-rata 85 hingga 90%. Sangat sedikit energi yang terbuang. Namun, standar pengisian kabel Qi yang kita gunakan saat ini dalam kondisi dunia nyata seringkali hanya mencapai efisiensi sekitar 59,4%. Artinya, hampir 40% listrik yang digunakan hanya berakhir menjadi panas yang sia-sia permukaan meja Anda. Penelitian menunjukkan bahwa pengisian nirkabel rata-rata mengonsumsi sekitar 47% lebih banyak energi daripada pengisian kabel untuk mengisi baterai yang sama dari 0 hingga penuh. Mungkin bagi Anda kehilangan 40% energi hanya berarti tambahan beberapa rupiah pada tagihan listrik bulanan. Tetapi bayangkan jika ini dilakukan oleh miliaran pengguna ponsel di dunia. Jika 3,5 miliar pengguna beralih ke wireless charging, beban tambahan pada jaringan listrik global akan sangat masif. Kita bicara tentang kebutuhan ribuan megawatt jam ekstra per hari. Beban yang setara dengan menjalankan ribuan turbin angin ditambahan hanya untuk menutupi energi yang terbuang secara percuma. Meskipun ada tantangan efisiensi, para insinyur tidak menyerah. Inovasi baru terus bermunculan. Laboratorium Nasional Oak Ridge baru-baru ini mendemonstrasikan pengisian nirkabel 20 kW untuk mobil listrik dan dengan efisiensi mencapai 90%. Ini adalah langkah besar. Bayangkan saja, di masa depan mobil listrik Anda akan terisi daya secara otomatis saat Anda parkir di supermarket atau bahkan saat Anda sedang berhenti di lampu merah. Kita juga melihat potensi pengiriman daya jarak jauh menggunakan sinar laser atau gelombang mikro, sebuah teknologi yang bahkan sedang dipertimbangkan NASA untuk mengirimkan energi dari satelit luar angkasa ke bumi. Dunia tanpa kabel bukan lagi sekedar fiksi ilmiah. Dengan memahami prinsip sains di baliknya, kita bisa menggunakan teknologi ini dengan lebih bijak. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan menelusuri arus listrik yang tak kasat mata ini. Teruslah penasaran, teruslah belajar, sampai jumpa di penjelasan teknologi
berikutnya. Bye-bye. Dari pembahasan ini, kita dapat mengetahui bahwa konsep teori elektromagnetik ini sangat penting bagi kehidupan modern. Wireless charging adalah salah satu bukti nyata bagaimana ilmu fisika dapat mempermudah aktivitas manusia.